Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan mendapatkan hasil yang baik ya. Kali ini tentang Opung kali ini membahas terkait Rismon Roy Suryo Tertiva yang diperiksa Polda Metro Jaya. Kita lihat gimana videonya. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalian tahu? Sekarang pas aku lagi ngonten ini jam 12 malam. Ya, Jam aku 12 yakin malam ya ngonten yang Opung. namanya Tifa, Rismon, dan Roy Suryo nggak bisa tidur. Iya. Bohong aku jam 12 malam ini, ya kan? Deh, perhatikan kalian, 00.15 lewat lagi 15 menit. Kurasa yang satu ya kan, gelisah dia tidur. Oh, tidak. Tidak. Iya kan? Yang satu lagi mimpi, ya kan? Pak Hakim dan Pak Jaksa, Asik. kapan saya nyanyi dia, Pak. yang satu lagi lain, Mendesah dia yang satu lagi. Tidak mas. Kenapa kau? Datang suaminya kan. Kau kenapa? Aku mimpi buruk mas, mimpi buruk. Kira kau dia apa-apain orang kau? Ya mas, dia apa-apain orang juga kan cuman mimpi. Mimpi kau bilang, tapi kau nikmatinya. Kok jadi ngomongin itu kita? Iya. Aduh, gimana ya perasaan mereka ya? Iya. Panik pastinya kan. Ya sama kayak mendekati hari pernikahan gitu, berbunga-bunga. Berbunga-bunga ya kan. Tapi ini bunganya lain, bunga kaktus. Iya. Berduri. Yalah. Dan tahu ndak kalian ya, menurut pemberitaan yang bisa dipertanggungjawabkan ya, hari ini kan pemanggilan ulang ya yang namanya Riza Fadilah ya, karena sudah lewat 3 sampai 6 hari harus dipanggil yang kedua kali. Kalau enggak memang dijemput paksa itu orang. Wah. Jemput paksa malu kali sih. Masih tergeletak di rumah sakit. Tapi jujur aja, datang dia ke kantor polisi. Dan hari ini dia si Rizal Fadilah ya, mendatangi Polda Metro Jaya karena apa? Karena dia itu menghadiri pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian. Luar biasa. Kok bisa ya datang dia? Apa nggak ditabrak mobil lagi dia? Kok sekarang ini aman dia? Iya. Bikin kayak agak drama gitu, ditabrak truk gitu. Nggak bisa datang, nantilah pemanggilan ketiga kalinya baru datang. Cepat kali kau datang. Iya. Dan tahu enggak kalian ya, dia ya diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dia di ruang penyidikan ya, itu jam siang ya kan, tadi jam siang. Aku lihat beritanya keluar itu jam 13:13 ya. Artinya jam 1 kan begitu. Dan dengar kabar dari kawanku di sana yang sedang memonitor situasi, katanya sampai tadi jam setengah 11 malam belum keluar dia. Jam setengah 11 malam belum keluar. Ku bilanglah sama dia, entah dari pintu belakangnya dia, aku bilang begitu. Gak ada pintu belakang, ruang penyidik cuma satunya pintunya. Kok tahu kau? Aku bilang begitu kan? Ya soalnya kan aku udah pernah aku diperiksa di sana sebagai saksi. Oh, coba pastikan dulu masih di dalam dia tuh enggak, aku bilang. Saking penasarannya aku biar tahu kalian. Bagaimana lah nasib kawan ini kan begitu kan? Coba dulu keluarga terdekat, ya pastikan dulu keselamatan nyawanya.
Bukan maksudku dia diapa-apain oleh petugas, bukan. Mana tahu dia kena serangan jantung di dalam atau asam lambungnya kumat. Atau malas dia pulang lagi nginap di situ dia. Nginap kok di ruang penyidik. Aduh, dan tahu enggak kalian? Aku tahu ini dua kalian semua yang nonton ini, ha? Cepat-cepatlah itu dijadikan tersangka, iya kan? Enggak boleh kayak gitu. Ya untuk sementara dia itu menjadi saksi terlapor kan begitu. Ya kapasitasnya menjadi saksi terlapor. Kita lihat aja besok pagi ya kan dapat baju baru atau enggak. Dan pastikan juga bajunya, ya kan, warna oranye atau warna abu-abu metalik. Nah, kalau warna abu-abu metalik aman kan begitu, tapi kalau warna oranye bahaya. Aduh, Rizal. Udah tua kok kelakuannya gitu loh. Ya kalau makin tua itu ya makin apa gitu loh, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kok makin mendekatkan diri kepada pintu penjara. Piye toh? Aduh. Kau itu anggota dewan loh, jujur aja. 2 periode kau di P3, setelah itu pindah ke PAN, setelah itu pindah lagi, pindah-pindah aja kerjamu. Sekarang mau masuk penjara lagi. Mananya marwahmu sebagai mantan anggota dewan? Rizal. Ya, dan tahu enggak kalian ya? Jadi hari ini katanya salah satu saksi terlapor ya dipanggil pihak kepolisian dan memenuhi panggilan kepolisian untuk diperiksa, yaitu yang bernama Michael Sinaga ya. Jadi dia itu ditanyai oleh penyidik perihal tanggal 26 Maret ada peristiwa apa. Dan dia mengatakan katanya nggak ada peristiwa apa-apa. Dan dia mengatakan bahwasanya tanggal 26 saya lagi ada di rumah. Ya kan? Kalian percaya nggak kalau misalnya ya bapak-bapak di kepolisian itu sebetulnya memperhatikan ini. Ini kan channel dia ini kan corongnya apa ini? Corongnya dari grupnya si Roy Suryo kan begitu. Kurasa nggak terlalu bodoh bapak-bapak di kepolisian dia untuk tidak memeriksa channelnya si kawan ini. Sekarang kau lepas kau. Kita lihat nanti. Terkait dengan undang-undang itu. Saya kan wartawan terverifikasi loh katanya kan. Jangankan wartawan, itu Egy Sujana lawyer pernah juga masuk penjara. Abraham Samad ketua KPK masuk juga. Aduh, dan tahu enggak kalian Abraham Samad baru saja dia itu lewat videonya di beranda TikTokku ya kan. Apa dibilangnya? Tenang, kita tenang. Enggak usah panik. Kalau masalah laporan polisi itu biasa itu. Ya, biasa itu. Enggak perlu kita panik. Jokowi nggak usah kita anggap hebat lah. Jadi videomu yang kemarin bilang begini, Bapak Jokowi sahabat saya. Alangkah eloknya kalau Bapak mencabut laporan. Dan di ujung dari statement dari video itu dia mengatakan apa ya? Kita percayakan aja semuanya. Kita satu barisan dengan Purnawirawan. Ketahuan. Udah aku bilang dari awal ya kan, ini langkah mereka ini sama ini ya kan. Apa yang dilakukan Roy Suryo CS dan juga Purnawirawan itu bermuara kepada satu ambisi. Apa itu? Mereka ingin merusak pemerintahan yang sedang dijalankan oleh Prabowo Gibran. Dengan apa? Dengan menuntut Gibran untuk dimakzulkan.
Begitu guys orang ini. Nah, Roy Suryo mengganggu Bapak Joko Widodo dengan isu ijazah palsu. Purnawirawan mengganggu pemerintahan Bapak Prabowo Gibran dengan isu memakzulkan Gibran. Jadi udah kelihatan kan? Nah, sekarang yang jadi masalahnya ya, kenapa kau dipanggil mangkir Abraham Samad? Kau bilang tenang aja, tenang aja. Tapi dipanggil kau ketakutan. Kenapa? Karena udah makin tua itu kau. Makanya aku bilang, inilah salah satu biar tahu kalian provokator. Makanya aku bilang ya, apa namanya, nggak habis pikir aku. Orang-orang yang punya kualitas sekali berketua KPK kayak Abraham Samad, pola pikirnya kerdil gitu loh. Tahu kayak gitu, aku mencalonkan diri jadi ketua KPK kemarin. Nggak usah kau. Enggak aja kawan ini memang. Iya kan? Ya, adili Mulyono. Seret keluarga Mulyono ke persidangan. Adili keluarga Mulyono. Waktu itu kok keluar beliau jadi presiden. Jadi masih mikir-mikir juga untuk apa, menggasak kalian semua. Kalau sekarang nggak ada cerita. Pokoknya aku bilang sama kalian ya, semua yang berkaitan dan semua yang bertalian dengan masalah urusan fitnah ini, semua diangkut. Panjang kali bibirmu itu ngomong pun. Ya kita udah lihat coba ya, sedangkan podcastnya ya, podcasternya aja juga dipanggil. Ya, Abraham Samad, sang motivator. Itu Amin Rais kayak mana itu nasibnya itu? Bapak polisi jangan tutup mata lah. Pak. Tolong dulu itu yang satu itu juga, itu mulutnya berbisa juga itu Pak. Masih lebih enak lah konten-kontennya Abraham Samad ditonton, masih nambah wawasan awak. Ini ditonton podcastnya si Amin Rais, berkurang wawasan awak. Taruhlah katakan nggak nambah gitu wawasanku kan gitu. Ini berkurang. Yang tadinya aku hafal 5 kali 5 sama dengan 25, jadi jawabanku 5 kali 5 sama dengan 24. Jadi kayak orang bego gitu loh. Tapi tolong juga Pak, jangan gara-gara usianya udah tua Bapak mikir-mikir, Bapak nggak adil kayak gitu. Riza Fadila Bapak periksa, Amin Rais enggak. Nggak boleh gitu, Pung. Mantan ketua MPR itu dulu. Sekarang nyemak aja dia ya kan, bikin nyemak aja dia. aduh enggak aja. Dan lucunya lagi tahu kalian, beredar video ini bukan hoax ya, video Megawati Soekarno Putri juga ikut nimbrung komentari masalah ijazahnya Bapak Jokowi. Iki opo, iki masalah bikin rusuh-rusuh aja. Coba, yo wes, gampang, tunjukin aja gitu aja kok repot. Dalam sebuah pertemuan dia bilang kayak gitu. Sekarang gini Bu, kalau misalnya dikembalikan kata-kata itu sama Ibu, ya kan, coba diperiksa dulu ijazah Ibu, bagaimana? Ada nggak ijazah S1-nya? Oh, dia kan sudah profesor, Bu, nggak perlu lagi S1, udah S3 itu. Itu kan honoris causa. Profesor dokter ya. Itu makanya aku bilang, jadi ini ku tengok ada pembiaran dan juga ada pendiaman dari PDIP ya. Jadi sebetulnya ku bilang sama kalian ya, salah satu orang yang paling bertanggung jawab dan juga salah satu orang yang paling mengerti masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini sebetulnya PDIP. 4 kali bro, 4 kali. Wali kota lagi, gubernur, presiden lagi, 5 kali malah, 5 kali. Bayangkan kalian 5 kali. Coba ya, kan nggak mungkin nggak mereka verifikasi kan. Maksudnya begini ya, mereka dokumen mereka terima, mereka serahkan itu ke KPU. KPU sudah verifikasi ya, dan menyatakan bahwasanya ya ijazah Bapak Joko Widodo itu asli. Udah selesai. Jadi sebetulnya kalau kita mau fair-fairan ya, kelompoknya Rosuryo
harusnya nanya juga ke PDIP. Ini sampai sekarang kutunggu-tunggu tidak ada pertanyaan dari Rosuryo kepada Megawati ataupun kepada PDIP. Minta dong pertanggungjawabannya. Kenapa kalian sebagai partai besar ya, kalian itu memperbolehkan seorang Joko Widodo yang ijazahnya palsu mencalonkan diri 5 kali? Nah dari sini sudah kelihatan bahwasanya ini adalah permainan. Apakah mungkin PDIP ada di balik semuanya ini? Aku nanya, tidak nuduh. Kan begitu. Iya. Batuk. Iya kali. Batuk. Nggak tahu. Batuk juga. Aduh. Nggak ada habis-habisnya orang ini, bah. Jujur aja aku bilang ya. Tapi aku mau cerita sedikit ya. Jadi rencana kan ini kan kami kan mau ke IKN ya kan. Rencana di tanggal 16 sampai tanggal 20 Agustus 2025. Gitu dia. Nah, ya, jadi ketika ada kuutarakan seperti itu niatku, ya, ternyata ini baru saja bertelepon, ya, seorang sahabat dari US, dari Amerika, ya, aku nggak perlu sebutkan namanya dan aku nggak perlu sebutkan juga marganya, inisialnya aja ya, si Hombing. Kaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini, Pung, ketika menyebutkan inisial nama lengkap yang kau sebut. Si Hombing. Iya kan? Aku tanya, iya ada apa? Jam tengah 12 tadi telepon. Ya kan kalau di sana kan masih jam 10 pagi ya kan? Di sini ngantuk-ngantuk nerima teleponnya ya kan? Kalau di sana masih bolang-bolang matanya. Tahu kalian bolang-bolang? Belok gitu masih melotot. Iya kan, masih segar. Namanya jam 10 pagi baru siap ngopi itu. Awak di sini mau bobo, iya kan, nggak jadi, iya kan. Tengok telepon, iya kan, ada yang telepon, iya kan. Aku kalau masih bisa kuangkat. Kalau misalnya nggak kuangkat kan gitu. Cuman tadi memang ada waktu untuk mengangkat. Ini dari mana? Aku bilang begitu. Ini dari California ini lain. Dari California, baru ini ada orang California manggil aku lain, aku bilang begitu. Aku si Ombing. Sebangsa dan setan air rupanya. Iya, ada apa itu lain, aku bilang begitu. Iya, suka kali aku dengar podcastmu itu, suka kali aku dengar konten-kontenmu itu. Lanjutkan, katanya beliau begitu kan. Nah, nanti kau kan rencana mau ke IKN, ya kan? Pokoknya tenang aja lah, kau tenang aja. Jadi, ya aku bilang, jadi Pati ini betul ini bos, aku bilang begitu kan. Betul, tenang aja, tenang. Tenang aja, tandanya mana bro? Tapi yakinlah aku ya, biasanya ya sesama bangsa Indonesia itu harus saling mempercayai. Apalagi ini sama-sama dari tanah Batak, iya kan? Jadi cerita lah, aku baik kali lah kawan ini, pikirku begitu kan, ya. Ku tanya lah, penasaran, kampung di mana bos? Ku bilang begitu kan. Kampungku di Belige kawan, kata gitu. Belige. Berarti satu kampung kau sama si Rismon, gue bilang. Iya, betul. Satu kampung sama si Rismon. Tapi beda spesies. Berarti satu kampung Rismon itu baik-baik semua. Berarti si Rismon ini oknum lah ya. Dengarkan itu Rismon, masih ada rupanya yang baik dari kampungmu. Itu dia. Sebentar dulu, Rismon orang apa? Kok ngaku-ngaku dia kampungnya di Belige dia? Saya tahu kok orang Belige nggak ada yang kayak gini modelnya. Saya tahu karena orang-orang Belige itu gentleman. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Tidak pernah membuat rusuh antara satu dengan yang lain. Mon, aku dibantu Mon. Kau nggak minta bantuan sama Pak Siombing itu Mon?
Aku nggak minta-minta bantuan ya, beliau yang apa, ya apa namanya, yang menawarkan kan begitu. Memang luar biasa, pendukungnya Opung Parbelak dan juga YouTuber Nusantara luar biasa semuanya. Thank you, thank you, thank you. Thank you banget ya kan, ya. Jadi untuk kalian semuanya ya, yang mau mendukung perjalanan Opung Parbelak ya, kalian bisa apa namanya ya, berkontribusi lah ya, kalian bisa berkontribusi dan juga kalian bisa lihat nomor HP-nya Opung Parbelak. Ya, ya, jadi doakan semua perjalanan kita boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan di tengah jalan tidak ada dicegat-cegat masuk ke Polda Metro Jaya. Nggak apa-apa pun Polda Metro Jaya, ngopi-ngopi kita di sana. Kalau aku jujur aja, aku nggak pernah aku takut ke kantor polisi. Karena apa? Ya, karena aku nggak pernah bikin salah. Kalau takut pun aku ke kantor polisi, berarti apa? Berarti ada salah aku bikin, kan begitu. Ya, kita doakan juga ya bapak-bapak. Tapi tolong dulu, sebentar dulu. Ada yang bisa memastikan nggak bagaimana keadaannya si Riza Fadila ini? Aku bukannya bilang apa kalau memang masih diperiksa dia sampai sekarang. Ini udah jam 00.34 ini. Aku bukan si Fadila ini yang kupikirkan, bukan. Ya kasihan bapak-bapak penyidik ini kurang tidur. Nggak bisa dipercepat itu, Pak. Tolonglah Pak dipercepat, Pak. Kasihan Pak, udah tua itu. Oh, nggak ada masalah tua-tua pun. Ini masalah hukum pun. Ya kalau memang seperti itu Pak, lebih bagus. Dan katanya besok ya si Tifa katanya mau bawa masa, ya kan? Berapa kau bayar satu orang? Aduh, nggak aja kerjamu Pak. Pendukung dengan cinta, aku mengajak semua pendukungnya Tifa, Rismon dan juga Roy Suryo untuk datang besok ke Polda Metro Jaya. Kayak mau main bola aja kau dukungan supporter kau. Butuh dukungan supporter. Alah, enggak aja. Kita lihat aja lah dulu seberapa banyak massa yang dibawanya orang ini ya kan. Sedangkan PDIP aja juga kemarin itu sidangnya si Hasto juga massanya juga enggak seberapa. Apalagi lah kau. Jangan pernah mengundang kerusuhan, jangan pernah mengundang ya keributan di tengah-tengah masyarakat. Nggak boleh begitu. Ini kan lagi ribut-ribut, orang ini sedang memframing bahwasanya kepolisian ya apa namanya, bahwasanya kepolisian itu sedang berusaha untuk menolong Bapak Joko Widodo kan begitu. Nah, ketika nanti mereka ditetapkan jadi tersangka, memang fix ini adalah kriminalisasi kan begitu pendapat mereka. Siapa yang bilang Sentana TV? Enggak aja memang Sentana TV ini Pak. Aduh, rusak. Kok mau lah kau kawan, yalah. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, demi sesuap nasi. Sisanya naik kapal pesiar. Maksudmu apa, Bung? Jujur dulu, maksudmu apa? Ya nggak ada sih, aku bilang kan demi sesuap nasi. Ya mana tahu dengan konten-kontenmu itu makin banyak apa namanya dapatmu dolar contohnya ya kan, viewmu besar-besar itu biar tahu kau ya, setelah itu dapatlah kau uang 500 juta contohnya di gajian dari YouTube. Pergilah kau apa namanya, setelah kau makan beli sesuap nasi ya kan, pergilah kau pergi apa namanya berlayar pakai kapal pesiar. Itu yang maksudku, nggak ada yang lain-lain. Aduh, Mon gimana? Mon kira-kira nyesal nggak? Kalau si Respon ini jujur aja gue bilang ya kan, kemarin di pertengahan jalan ini udah panik mukanya ini, kayak mana ya gue lanjutnya ini kan begitu. Di pertengahan jalan kan bisa kita nilai muka orang. Siapa kali kau nilai muka orang pun? Alah, sedangkan si Roy Suryo pun juga video bokep juga dinilai-nilainya muka orang. Bukan cuma muka orang. Bukan cuma bagian mukanya aja. Bagian lain juga. Tangannya. Maksudmu video bokep mana? Ada video artis kemarin. Ada Habibur Rahman ya kan kemarin itu kalau nggak salah ya kan.
Iya, Habibur Rahman, aku masih ingat itu. Salah satu kader Gerindra, apa dibilangnya? Kalau cuman, ya apa namanya? Kalau cuman bisa menganalisa video bokep, nggak usah lebih banyak cerita. Habibur Rahman, I'm with you. Aduh, mati kali aku ketawa di situ, Bang. Betul. Statementnya itu, jempolan lah, jempolan. Iya juga ya. Kalau cuman video bokepnya yang di apa namanya dianalisa, untuk apa dia keluar-keluarkan begitu? Lagian juga kan sudah jelas ya bahwasanya ya si Dian Sandi Utama pun juga kemarin kan sudah podcastan sama mereka. Dipertegas ditanya sama si Roy Suryo. Ini sebetulnya ini ijazah ini dari mana kau dapat? Ya jujur saja, saya dapat bukan dari Bapak Jokowi. Ya udah, nol nilainya. Kata siapa kan? Si Roy Suryo kan? Di situ udah kebingungan dia. Alah, ya lah. Dia mikir orang ini kan. Cuman itu geng katanya sama si Rismon. Rupanya bukan dari Joko Widodo dia dapatnya apa ijazah itu. Entah palsu juga ini ijazahnya ini fotokopiannya ini katanya. Aduh, udah terjebak kita ini kayak mana nih? Udahlah bos. Ya, terlanjurlah sekali mandi basah sekalian. Makin apa lah orang ini ya kan, makin menggila lah ya kan. Apa salahnya kemarin itu di tengah jalan contohnya. Kalian kan bisa minta maaf. Aduh, ini ku bilang sama Korismon, jujur aja ku bilang ya, banyak orang yang menyayangkan kau itu udah terlalu jauh kau dan juga kau udah salah pergaulan. Andai kata kau itu sebetulnya sedikit lagi aja bersabar, jadi orang Korismon. Nah ini enggak, ya kan? Coba kalau kau bersabar, ya. Setelah itu kau dedikasikan ilmumu itu kepada negara. Kau dedikasikan ilmumu itu ke jalan yang benar. Jadi orang kau. Nah ini kau bergaul sama orang itu jadi onta lah kau. Jadi kadrun kau. Enggak aja. Loh, apa maksudmu jadi onta, Bung? Jadi onta. Apa ya? Onta itu adalah apa namanya ya? Oncom tape. Jadi oncom tapenya aku bilang. Enggak bukan binatang itu, bukan binatang. Kadrun apa, Bung? Kadrun. Ya kadrun itu kandang di gurun. Nah, datang ini Bapak Ombing ini ya kan di WA-nya aku. Bikin dulu puisi. Alah. Besok lah ini gitu masalah puisi ini. Jujur aja lah aku bilang. Udah asap kali aku dibilang bikin puisi ini. Puisiku pertama itu diketawai. Puisi yang kedua juga diketawai juga aku. Di telepon aku sama si Martin biar tahu kalian. Bung kok kayak gitu kau baca puisinya Bung. Komplain si Martin bah. Udahlah tenang-tenang aja lah kau situ, ku bilang begitu, pak kalam-kalam sih ku bilang. Yang penting masuk dan tujuan dari puisimu itu tercapai, ku bilang begitu. Yang penting senang kau kan puisimu dibaca. Ku bilang begitu, ya kan. Jadi datang aku bilang ya kan. Gimana kira-kira apa namanya kue ala nomor rekeningnya aku bilang begitu kan lewat telepon ini langsung lah ada balasan dari sana jawabannya kan tit dimatikannya Pak begitu kutawarkan nomor rekening. Tahu kayak gitu kemarin itu baca puisi awak minta kian dulu DP-nya ya kan. Martin puisimu entah apa-apa pakai 74% lah. Pakai air sumur lah. Mana ada puisi air sumur? Setelah itu apa? Bak mandi. Kau pula bikin puisi yang aneh-aneh. Halo, aus sekali aku dibikin si Martin ini. Ada ya. Jadi sekarang udah jam berapa ini? Kita lihat dulu. Sudah jam berapa? Nanti ketawa kita rupanya yang di ruang penyidikan belum keluar juga.
Udah 00:43. Macam mana ya belum ada kabar? Ih, sedih kali aku, Bang. Aduh, ya. Jadi kembali ke apa namanya yang menjadi bahasannya Ibu Megawati tadi. Ibu Megawati, ya, Anda itu sebagai orang yang bijaksana katanya. Dan Anda itu seorang negarawan katanya. Dan Anda seorang presiden katanya. Ya memang presiden pun gak pakai katanya itu. Iya, katanya 2 tahun. Tapi gayanya kayak 2 periode aja. Ibu itu harusnya ya bukan bikin kisru lagi dengan pernyataan seperti itu gitu loh. Ibu nggak pernah kuliah di apa ya? Kuliah di apa namanya Fakultas Hukum ya? Kan udah berapa kali dikatakan ya tidak ada hak orang untuk menanyakan ijazah kita. Nggak ada. Nggak ada. Ya kalau mau dibuktikan katanya ngotot orang tersebut membuktikan di persidangan. Ayo. Kira-kira kalau misalnya keluarkan KTP ku, ya kan? Keluarkan KTP ku. Aku tantang dulu kalian. Ada yang berani kita taruhan 1 miliar kalau KTP ku ini palsu? Ada nggak? Masuk ke ruang persidangan pun jadi. Ayo, ya, kita buktikan ya KTP ku itu asli atau palsu. Ini Anda seorang yang dituakan di negara ini malah bikin statement seperti itu. Tapi cuman lah mau dibilang, namanya juga sakit hati. Aduh, ya jadi berhubung ini sudah larut malam, ya kita doakan tidak terjadi apa-apa sama yang satu itu. Ya ini waktunya kita beristirahat ya. Kita doakan semoga besok Rismon, Tifa dan juga Rosuryo boleh menghadiri pemeriksaan dengan tepat waktu. Ya, persiapan harus matang. Siapkan mental. Bukti-bukti juga dipersiapkan semuanya. Dan jangan lupa berdoa ya. Dan juga ucapkan salam kepada setiap orang yang kalian jumpai di tengah jalan. Masa sih Bung harus kayak gitu kali? Maksudnya biar jalan kalian itu lurus gitu loh. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbilak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.